dari moderator Bu Intan, bahwa narasumber dan peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan tema yang diangkat pada webinar. Saya mengambil judul protokol COVID sebagai suatu kebijakan standar yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu stay at home dalam perspektif hukum internasional. Mengapa topik ini saya angkat? Oleh karena stay at home ini adalah merupakan protokol dasar yang kemudian berdampak pada semua kebijakan yang diambil oleh masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia, dengan berbagai macam langkah-langkah, baik yang diikuti dengan justifikasi hukum maupun yang tidak, yang kemudian menimbulkan kontroversi di hampir semua negara. Negara-negara yang menerapkan lockdown banyak yang tidak mentaati, begitupun juga di Indonesia dengan penerapan PSBB melalui Undang-Undang 21 banyak juga yang melanggar, sehingga beberapa waktu yang lalu ketika Lebaran banyak yang bermaksud mudik tetapi kemudian ditahan di tengah jalan. Nah, untuk memahami hal tersebut maka silakan mohon bantuan panitia untuk menampilkan slide. Iya, next. Selanjutnya. Ya. Untuk memahami aspek protokol standar stay at home ini dari perspektif hukum internasional, maka saya memberikan gambaran sederhana tentang pendekatan yang saya lakukan dari perspektif hukum berkaitan dengan protokol tersebut, yaitu kebijakan penanganan COVID dalam perspektif hukum internasional sebagai suatu bencana pandemik yang mendunia. Semua negara mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi COVID tersebut, dan dari semua kebijakan yang diambil oleh semua negara di dunia itu akan kita analisis berdasarkan pendekatan hukum internasional maupun pendekatan ilmu hukum pada umumnya, yaitu filsafat. Kita analisis lalu kemudian tiba pada kesimpulan. Di situ saya kasih gambar merah karena di kesimpulan nanti kelihatan bahwa ternyata kebijakan yang diambil tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional maupun dari pendekatan prinsip ilmu hukum, yaitu filsafat. Untuk itu maka pada bagian akhir saya mencoba memberikan rekomendasi. Next. Hakikat kebijakan. Kenapa perlu dibangun kesamaan persepsi tentang hakikat kebijakan? Karena protokol COVID-19 yang dikeluarkan WHO itu sebagai suatu rekomendasi tidak lebih dari kebijakan. Oleh karena itu, maka kebijakan yang dimaksudkan di sini sebagai suatu tatanan dalam rangka tertib kehidupan. Kebijakan dan hukum itu merupakan dua hal yang tidak dipisahkan, dan seperti kita ketahui bersama bahwa hukum adalah produk kebijakan, namun kebijakan harus diwadahi oleh hukum. Nah, dalam kerangka inilah pemahaman terhadap kebijakan itu yang diambil oleh WHO kemudian dianalisis dari perspektif hukum. Saya kira pengertian umum tentang kebijakan itu dianut oleh beberapa ahli, baik William Dunn misalnya maupun James Anderson. Next. Sekarang kita melihat bagaimana realitas COVID-19 yang mengancam keselamatan umat manusia. COVID-19 ini berawal dari negara Cina, Wuhan,
pada akhir tahun 2019 yang lalu, kemudian membumi dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dan hingga kini berdasarkan data yang ada 216 negara yang terpapar dan berdasarkan data yang ada per tanggal 3 Juni itu lebih dari 6 juta manusia di muka bumi ini terpapar positif COVID-19 dengan jumlah kematian kurang lebih 378.000 jiwa. Di Indonesia sendiri pada saat yang sama jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar oleh virus COVID-19 ini adalah lebih dari 28.000 dengan jumlah angka kematian 1.698. Pemirsa yang saya hormati, kebijakan penanggulangan WHO dan dampaknya. Kita akan soroti bagaimana kebijakan penanggulangan WHO dan dampaknya. WHO sebagai salah satu badan khusus PBB, setelah munculnya wabah COVID-19 di Wuhan, Cina, maka beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, karena penyebarannya begitu cepat, maka pada tanggal 11 Maret 2020 WHO telah menetapkan dan mengumumkan kepada dunia internasional virus COVID-19 ini sebagai pandemi global. Dan setelah ditetapkan sebagai pandemi global, WHO juga telah mengeluarkan suatu rekomendasi kebijakan stay at home. Kebijakan stay at home ini kemudian diikuti dan diimplementasikan oleh semua negara di dunia ini dengan berbagai kebijakan tambahan, menutup tempat-tempat keramaian, rumah ibadah, pasar baik tradisional maupun yang modern, misalnya mal-mal. Bahkan hampir semua negara melaksanakan kebijakan tambahan sebagai dampak dari stay at home ini, yaitu menutup institusi pendidikan sehingga belajar dari rumah, termasuk Indonesia. Next, negara-negara Eropa dan Amerika itu umumnya melakukan kebijakan lockdown, sementara Indonesia sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2020 itu mengambil kebijakan PSBB. Nah, masing-masing negara kelihatannya mengambil kebijakan tambahan yang berbeda-beda sesuai dengan sesuai dengan tingkat pemahaman dari masing-masing negara, langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 itu. Kebijakan stay at home yang berdampak pada kebijakan-kebijakan lockdown dan PSBB itu kemudian menimbulkan suatu permasalahan baru karena timbulnya krisis ekonomi akibat yaitu tadi penutupan lapangan kerja dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat kondisi Indonesia, maka pemerintah melakukan restrukturisasi APBN kurang lebih 405 triliun melalui Perpu nomor 1 tahun 2000. Ini dampak dari kebijakan dasar protokol COVID yang direkomendasikan oleh WHO dalam rangka menanggulangi dan mengatasi penyebaran COVID-19. Itu fakta dan realitas. Sekarang kita melihat bagaimana pendekatan hukum internasional mencoba menganalisis semua kebijakan yang diambil oleh negara-negara berkaitan dengan protokol standar yang dikeluarkan oleh WHO tersebut. Hukum internasional itu merupakan tatanan hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat internasional.
Next. Yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia dalam kerangka organisasi lembaga dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam lembaga dunia ini, WHO merupakan badan khusus PBB yang telah berdiri sejak tahun 1948, dan WHO juga World Health Organization ini juga merupakan badan asli dari United Nations. Sesuai dengan piagamnya, ia bertanggung jawab agar semua orang mencapai tingkat kesehatan yang tinggi, yang paling memungkinkan dilakukan oleh masyarakat internasional, khususnya WHO. Di samping badan khusus PBB WHO, maka PBB sebenarnya mempunyai 5 badan utama. Salah satu diantaranya adalah Majelis Umum PBB, yaitu General Assembly, yang memegang peranan penting dalam rangka mengkoordinasikan setiap kebijakan PBB dalam rangka keselamatan dan perdamaian internasional. Dan kebijakan PBB dalam rangka memajukan harkat dan martabat manusia itu selalu dikomunikasikan secara legal formal melalui resolusi PBB atau resolusi Majelis Umum PBB. Protokol COVID WHO yang telah mendunia dengan segala dampaknya dalam menangani wabah yang mengancam keselamatan umat manusia sejauh ini tidak pernah dibawa ke dalam sidang umum Majelis Umum PBB untuk mendapatkan legalitas melalui resolusi. Jadi rekomendasi protokol COVID, protokol dasar yaitu stay at home itu secara sepihak dilakukan oleh WHO. Padahal segera setelah COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global, Indonesia sebenarnya telah memainkan peranan yang sangat penting dengan mensponsori lahirnya resolusi PBB pertama tentang upaya penanganan COVID yang disebut dengan Global Solidarity to Fight COVID-19, yaitu yang berintikan pentingnya persatuan, soliditas, dan kerjasama internasional dalam rangka mengatasi pandemi global. Hingga kini, PBB telah mengeluarkan 2 resolusi berkaitan dengan pandemi COVID-19. Namun resolusi yang kedua, yang keluar pada tanggal 20 April 2020 itu adalah lebih pada penegasan kembali tentang peran fundamental sistem PBB dalam mengkoordinir respon global untuk pengendalian COVID-19 serta pengakuan tentang peran krusial dari WHO. Jadi kelihatan bahwa PBB melalui Majelis Umum itu memberikan, katakanlah bersikap memberikan peran sepenuhnya kepada WHO dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka mengatasi COVID-19. Padahal kita tahu protokol dasar atau stay at home itu sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan persoalan-persoalan teknik kesehatan atau persoalan-persoalan ilmu medis. Ia merupakan sesuatu yang secara umum menyangkut perilaku, sehingga menurut saya protokol COVID-19 stay at home itu seharusnya dibawa ke sidang umum Majelis Umum PBB. Selain itu, Indonesia sekarang juga mengetuai suatu forum yang disebut dengan Foreign Policy Global Health Initiative bersama dengan Brasil, Prancis, dan lain-lain untuk memprakarsai pembahasan mengenai isu-isu kesehatan dan kerjasama politik multilateral. Resolusi pertama yang berkaitan dengan penanganan COVID yang telah dikeluarkan oleh PBB murni prakarsa dari Indonesia
bersama dengan negara-negara lain seperti Ghana, Norwegia, Singapura, dan Swiss. Next. Sekarang kita lihat bagaimana pendekatan ilmu hukum atau filsafat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh masyarakat internasional melalui rekomendasi WHO yang disebut dengan Stay at Home. Pendekatan dari perspektif filsafat, esensi atau makna hukum dilihat dari sejarah lahirnya hukum. Kalau kita mengacu pada the three gang filosof, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka memiliki suatu gagasan bahwa suatu kehidupan sosial dalam suatu entitas publik, agar keadilan dan ketertiban itu bisa terwujud berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka pada prinsipnya kehidupan itu harus diwadahi oleh sesuatu yang disebut dengan hukum, yang kemudian di dalam filsafat atau bukunya Plato itu terkenal dengan nomoi, maupun Aristoteles yang terkenal dengan gagasannya konstitusi. Baik Plato maupun Aristoteles yang merupakan murid daripada Socrates ini sebenarnya meneruskan apa yang telah diletakkan oleh Socrates, bahwa prinsip kehidupan dalam satu entitas belajar dari satu kehidupan sosial di bawah kekuasaan raja-raja yang di dalamnya mencerminkan satu ketidakadilan, maka untuk melakukan perubahan terhadap hal tersebut harus ada pemikiran yang kritis. Minta maaf, dengan argumentasi yang logis. Nah, atas dasar inilah kemudian Plato mengembangkan pemikiran argumentasi dan pemikiran yang kritis itu untuk mendapatkan suatu kebenaran, di mana suatu kebenaran itu diidentikan dengan hukum. Nah, berangkat dari pemikiran tersebut tentang esensi dan makna hukum, seiring dengan awal lahirnya hukum sebagai suatu yang mewadahi suatu kehidupan sosial yang kemudian bisa menciptakan ketertiban, maka pada prinsipnya hukum itu lahir seiring dengan semakin kompleksnya denyut kehidupan hubungan antar manusia dalam suatu entitas sosial akibat bertambahnya jumlah manusia atau individu. Karena itu esensi kehadiran hukum adalah untuk mengatur kelangsungan kompleksitas denyut kehidupan dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya, bukan membatasi. Jadi bukan membatasi, hukum hadir bukan membatasi, apalagi menghentikan kompleksitas denyut kehidupan, meskipun untuk sesaat, kecuali ada pelanggaran hukum di dalamnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep dasar lahirnya hukum sebagai suatu yang mewadahi suatu kehidupan sosial agar tercipta keadilan dan seterusnya, maka hukum itu pada prinsipnya sudah benar satu adagium bahwa ibi societas ibius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Jadi ketika jumlah manusia di permukaan bumi ini masih sedikit, maka hukum itu belum berlaku. Lalu kemudian tatanan kehidupan itu muncul, itu seiring dengan bertambahnya jumlah manusia. Tetapi tertib kehidupan setelah manusia mulai berkembang itu diwadahi oleh satu kekuasaan tunggal, sang penguasa pada zaman raja-raja. Ini pun tidak bisa bertahan karena jumlah penduduk semakin bertambah, kompleksitas denyut kehidupan semakin tinggi intensitasnya, sehingga diperlukan kehadiran sesuatu untuk menjaga kelangsungan kompleksitas denyut kehidupan tersebut. Muncullah apa yang disebut dengan hukum. Sehingga hukum pada prinsipnya adalah mengatur, bukan membatasi, apalagi menghentikan denyut kehidupan. Mungkin ada yang bertanya terhadap statement yang saya keluarkan ini, bahwa bukankah hukum itu bisa bersifat membatasi?
bisa bersifat membatasi, tetapi harus ada alasan yang saya sebutkan tadi, bahwa apabila di dalamnya terdapat pelanggaran hukum. Kita lihat misalnya orang di penjara itu karena dia melakukan pelanggaran hukum. Tetapi sekarang stay at home, yang satu kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO sebagai standar atau protokol, apa yang menjadi dasar bagi manusia untuk stay at home, kecuali bisa dipastikan bahwa semua orang di dunia ini telah terinfeksi dengan COVID-19 sehingga orang itu harus diam di rumah. Tetapi ini belum ada suatu hasil kajian yang bisa memastikan mana-mana saja manusia yang terpapar oleh COVID-19, sehingga anjuran untuk stay at home itu adalah suatu public policy yang tidak berdasarkan pada hukum dan bertentangan dengan hukum, karena didasarkan pada sesuatu ketidakpastian. Karena itu, menurut pandangan saya, protokol stay at home itu yang selanjutnya diikuti dengan penutupan rumah ibadah, tempat pendidikan, lapangan produksi secara massal, itu merupakan penghentian denyut kehidupan atau setidaknya pembatasan pada kompleksitas denyut kehidupan hubungan manusia di tengah COVID. Padahal COVID itu sendiri merupakan bagian dari permasalahan kompleksitas denyut kehidupan yang harus diatasi, dan cara mengatasinya bukan dengan mengeluarkan suatu kebijakan untuk mendiamkan manusia, membuat tidak berdenyut kehidupan ini. Lalu kesimpulan, saya singkat saja karena waktunya terbatas. Dari kesimpulan realitas analisis dari dua sudut pandang tersebut, maka yang pertama, kehadiran COVID-19 telah menambah kompleksitas denyut kehidupan yang harus ditanggulangi dengan cara mengatur, yaitu menggunakan hukum, bukan dengan membatasi, apalagi menghentikan denyut kehidupan atau aktivitas manusia berupa stay at home. Kesimpulan yang kedua, protokol standar WHO yang telah mendunia itu bertentangan dengan prinsip hukum internasional sebagaimana tertuang di dalam piagam PBB, dan saya sudah jelaskan sepintas lalu tadi. Dan yang ketiga, WHO dengan protokol standarnya dalam mengatasi pandemi COVID itu telah melanggar asas precautionary principle. Asas precautionary principle ini adalah merupakan suatu asas dasar yang ditelurkan di dalam Konvensi Rio tahun 92 yang kemudian berkaitan dengan tanggung jawab, sehingga suatu entitas publik di dunia ini termasuk WHO itu kemudian tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil, meskipun kebijakan itu disandarkan pada tidak adanya kepastian ilmiah berkaitan dengan hal tersebut, sementara WHO merasa perlu melakukan suatu langkah untuk menanggulangi COVID. Sehingga kalau di kemudian hari protokol stay at home ini dipersoalkan, maka WHO tidak bisa berlindung di balik tidak adanya kepastian ilmiah berkaitan dengan COVID-19, sehingga WHO menganjurkan stay at home. Tidak bisa. Ini berdasarkan prinsip precautionary. Dan yang terakhir, rekomendasi. Yang pertama, mendesak PBB melalui badan utamanya agar WHO segera menghentikan rekomendasi protokol standar stay at home dan mendorong peran Indonesia untuk mengeluarkan protokol baru di bawah payung resolusi Majelis Umum PBB sebagai panduan bagi masyarakat internasional dalam beraktivitas secara normal di tengah pandemi COVID dan berupaya memaksimalkan untuk segera menemukan vaksin COVID. Sebagai tambahan dapat saya mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa di sekarang hampir
di seluruh penjuru negara-negara Eropa dan Amerika, seluruh masyarakat tumpah ruah ke jalan berkaitan dengan tindakan polisi di Amerika Serikat yang berbau rasialis. Masyarakat Amerika dan Eropa pada umumnya ekskalasi demonstrasi ini sudah mengarah, sudah bisa dikatakan pandemi juga, bahkan sudah menjalar ke Asia juga. Nah ini kalau kita mengacu pada rekomendasi WHO, maka dalam waktu 14 atau 20 hari mendatang maka akan terjadi korban yang sangat dahsyat, karena semua negara, jutaan manusia tumpah ruah ke jalan. Ini bisa dilakukan suatu perbandingan apabila dalam waktu 2 atau 3 minggu ke depan ternyata dampak dari COVID ini, terutama yang meninggal, masih sama dengan sebelumnya, maka sebenarnya rekomendasi WHO stay at home itu perlu dipertanyakan. Yang kedua, WHO dengan segenap perwakilannya di dunia, terutama di Indonesia, agar bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kependudukan untuk melakukan pendataan jumlah orang yang meninggal pada kurun waktu dan skala tertentu pada suatu wilayah sebelum dan pasca pandemi COVID. Sebab pemirsa, sebab potensi kematian adalah sebuah keniscayaan pada setiap kehidupan. Maksudnya begini, selama ini belum ada suatu kebijakan yang diambil untuk mengetahui dalam kurun waktu dan skala tertentu, misalnya sebelum pandemi COVID, dalam 1 minggu misalnya di Jakarta sebelum pandemi, berapa orang yang meninggal, berapa jumlah orang yang meninggal dalam 1 minggu secara berkala. Demikian juga setelah masuk COVID, kalau hasil jumlah orang yang meninggal, jadi bukan semata-mata ditujukan kepada mereka yang meninggal karena penyakit COVID-19, tapi jumlah orang meninggal keseluruhan. Nah, kalau hasilnya itu adalah kurang lebih sama, maka kembali kita berpikir secara rasional bahwa sebenarnya kebijakan stay at home ini betul-betul mengandung suatu pertanyaan dalam tanda kutip. Itu sebabnya saya katakan bahwa potensi kematian itu adalah suatu keniscayaan apabila ada kehidupan. Jangan-jangan jumlah orang yang meninggal secara berkala dalam skala tertentu pada suatu daerah sama jumlahnya dengan orang yang meninggal di masa pandemi COVID, sehingga mungkin kebijakan atau jalan keluar yang dilakukan adalah tidak dengan stay at home, tetapi dengan kebijakan dalam bentuk lain, misalnya menggunakan masker dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir, rekomendasi yang terakhir, mendukung sepenuhnya kebijakan new normal yang sementara dilakukan oleh pemerintah dan mendorong agar segera menormalisasikan kehidupan masyarakat seperti sedia kala tanpa harus menunggu ketidakpastian sirnanya atau hilangnya COVID-19, serta berupaya keras untuk dapat memastikan kondisi kesehatan setiap warga negara apakah terpapar COVID atau tidak. Saya tidak bermaksud untuk membangun argumentasi membenarkan pendapat saya, tetapi Bapak Ibu sekalian pemirsa, sejak munculnya kebijakan stay at home, work from home, sampai sekarang alhamdulillah saya masih tetap ngantor terus berkaitan dengan tugas tambahan sebagai rekan. Hampir setiap hari saya ke kantor. Saya mohon maaf juga kalau beredar di media sosial, di YouTube ada semacam jargon yang kami lakukan. Saya menganjurkan untuk stay home. Mungkin pemirsa mengatakan, wah ini pemateri ini di paparannya ini sangat bertentangan dengan anjuran stay at home yang ada di dalam video tersebut. Sebagai warga negara yang baik tentu sebelum keluar kebijakan pemerintah yang mengubah stay at home, saya harus tunduk pada kebijakan pemerintah tersebut. Saya kira untuk sementara demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada panitia saya kembalikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.